Assalamualaikum semuanya, halo, balik lagi sama aku Naila Novita Syafitri. Di video kali ini aku akan membahas tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Nah, untuk kalian yang ingin tahu tentang apa saja materinya, tonton video ini terus sampai akhir ya. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan yang dalam mempengaruhi tingkat harga, tingkat ekonomi dalam suatu negara. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter. Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Terbangunnya sistem perekonomian yang terintegritas dengan kebijakan ekonomi yang kondusif sangat membantu dalam memanfaatkan faktor produksi suatu negara. Namun, terdapat fakta bahwa dinamika yang terjadi dalam berkembangnya perekonomian juga tidak bisa lepas dari situasi ekonomi moneter yang terjadi. Nah, tinjauan sistem moneter saat ini yang pertama yaitu sistem moneter daring, yang kedua peningkatan kolaborasi antar bank sentral, yang ketiga ketegangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, yang keempat peningkatan pengawasan dan regulasi, dan yang terakhir adalah inovasi teknologi keuangan. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Nah, emas telah lama digunakan sebagai alat tukar sejak zaman dahulu, khususnya dalam bentuk dinar dan dirham yang beredar di wilayah Arab, Romawi, dan Persia. Dalam sejarah Islam, dinar dan dirham memiliki standar nilai yang stabil dan telah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun kini uang kertas lebih dominan. Peluang penggunaan uang emas tetap terbuka, khususnya dalam sistem ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Menurut Irving Fisher, dalam setiap transaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian dalam periode tertentu. Nilai dari barang-barang atau jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang yang dijual. Penawaran adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang beredar. Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang adalah dasar dari keberadaan materi dan salah satu karunia Allah. Oleh karena itu, penggunaan dana harus sesuai dengan hukum syariah. Bentuk perdagangan yang sah di suatu wilayah atau negara dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas transaksi yang melibatkan pembayaran barang dan jasa. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat. Pada zaman Rasulullah dikenal dua jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas dan perak. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang. Nah, uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai tahun 1926 sejak berakhirnya Kekhalifahan Utsmani. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang penggunaannya di bawah kekuasaan masyarakat umum. Uang kertas dan uang logam yang disimpan dalam lemari bank sentral dalam bank-bank umum tidak termasuk dalam pengertian ini. Selain uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Nah, kawan-kawan, demikian pemahaman aku tentang materi ekonomi moneter Islam ke depan. Semoga yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan ini. Sampai di sini video pembelajaran aku. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.